Halo sahabat cerita, selamat datang di channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah penuh haru, cinta, dan konflik yang menguras perasaan. Bayangkan, seorang janda kaya raya yang memiliki segalanya justru menemukan arti kebahagiaan bukan pada hartanya, melainkan pada sosok sederhana, supir pribadinya sendiri. Inilah kisah Susi Wulandari dan Andi, cinta yang harus bertarung dengan pandangan sinis dunia. Susi Wulandari adalah seorang janda berusia 38 tahun yang kehidupannya seolah tak pernah kekurangan apapun. Setelah suaminya meninggal akibat serangan jantung mendadak 3 tahun lalu, ia mewarisi harta berlimpah yang membuat banyak orang iri sekaligus segan padanya. Rumah megah bergaya klasik Eropa, berdiri anggun di kawasan elit Jakarta Selatan, dengan halaman luas, taman terawat, dan kolam renang biru berkilau yang memantulkan cahaya lampu setiap malam. Garasi rumahnya berisi mobil-mobil mewah keluaran terbaru, sedan hitam elegan, SUV putih mengilap, bahkan sebuah mobil sport merah yang jarang ia gunakan. Di lemari besarnya, gaun-gaun rancangan desainer internasional berjejer rapi, ditemani deretan perhiasan berlian, emas, hingga jam tangan yang nilainya setara dengan harga sebuah rumah sederhana. Dari luar, kehidupan Susi tampak sempurna. Ia adalah simbol wanita kaya raya yang hidup di puncak. Namun, kenyataan jauh berbeda dari yang terlihat. Saat malam tiba dan rumah megah itu sunyi, hanya suara detik jam yang menemani, Susi seringkali duduk termenung di kursi goyang di balkon lantai 2. Sepi, hampa, dan dingin. Sebab segala kemewahan itu tidak mampu mengisi kekosongan hatinya yang telah kehilangan sosok pasangan. Dalam kesepian itulah hadir seorang pria muda bernama Andi. Usianya baru 28 tahun, 10 tahun lebih muda dari Susi. Ia direkrut sebagai sopir pribadi tak lama setelah kepergian sang suami. Tubuhnya tinggi dengan postur tegap, kulit sawo matang khas pria Indonesia, dan wajah tampan dengan rahang tegas yang membuat banyak asisten rumah tangga di lingkungan itu berbisik kagum diam-diam. Meski tampan, Andi selalu menampilkan kesederhanaan. Kemeja putih bersih, celana bahan hitam, sepatu mengilap, dan sikap sopan yang tidak dibuat-buat. Bagi orang lain, Andi hanyalah seorang sopir. Tapi bagi Susi, ada sesuatu yang berbeda. Ada ketulusan pada tatapan matanya, ada kesabaran dalam caranya membuka pintu mobil, ada perhatian kecil saat ia menawarkan botol air mineral setiap kali perjalanan panjang. Hal-hal yang terlihat sepele itu lama-lama menumbuhkan rasa hangat di hati seorang janda yang selama ini dikelilingi orang-orang palsu. Para pria kaya raya mendekatinya demi status atau warisan, sementara Andi tidak pernah menuntut apa-apa. Ia hanya mengemudi, mendengarkan, dan sesekali tersenyum. Dan tanpa sadar, perhatian-perhatian kecil itu menjadi obat bagi hati Susi yang terluka. Malam itu, selepas menghadiri sebuah pesta ulang tahun kolega bisnisnya, Susi duduk di kursi belakang mobil sambil menatap keluar jendela. Jalanan Jakarta yang ramai dengan lampu-lampu kota justru terasa sepi di matanya. Gaun mewah berwarna merah darah yang ia kenakan malam itu tidak sanggup menutupi rasa lelah di wajahnya. Suara musik dan tawa dari pesta tadi masih terngiang, tapi hati Susi justru terasa kosong. Dalam keheningan itu, ia mendesah pelan dan berkata dengan suara hampir bergetar, "Andi, aku ini cuma ingin dimengerti. Semua orang lihat aku bahagia, padahal aku hampa." Kata-kata itu meluncur begitu saja, seperti air yang tumpah dari bendungan yang lama ditahan. Untuk pertama kalinya, ia membuka sedikit tabir hatinya kepada sopir pribadinya sendiri. Dani, yang sedang fokus menyetir, sempat terdiam. Ia tahu ucapan itu bukan basa-basi, melainkan jeritan dari hati yang sepi. Andi menatapnya sebentar melalui kaca spion tengah. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya menunjukkan rasa iba yang tulus. Senyum kecil terbit di bibirnya, lalu ia menjawab pelan dengan suara berat yang menenangkan.
Kalau hanya dimengerti, Bu, itu hal yang paling mudah buat saya. Karena saya memang selalu memperhatikan ibu kata-kata itu sederhana, tidak puitis, tidak panjang, tapi justru karena kesederhanaannya, kalimat itu menusuk langsung ke relung hati Susi. Ia terdiam, menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia sudah terlalu sering mendengar rayuan pria-pria berduit yang menawarkan janji manis. Tapi, baru kali ini ada seseorang yang tidak menjanjikan apapun, hanya sekadar kesediaan untuk mengerti. Dan itu terasa lebih berharga dari semua berlian di lemarinya. Sejak malam itu, Susi merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Setiap kali Andi datang menjemput di depan pintu, ia merasakan getaran halus di dadanya. Setiap kali mobil melaju dengan tenang, ia merasa lebih aman dari sebelumnya. Ia mulai terbiasa mencari keberadaan Andi, bahkan dalam hal-hal kecil. Meminta pendapat tentang warna lipstik, bertanya gaun mana yang cocok, hingga sekadar menemaninya minum teh di teras saat senja. Hubungan mereka belum pernah melampaui batas tuan dan sopir, namun benih perasaan sudah tumbuh. Bagi Susi, perhatian Andi adalah candu yang menenangkan. Bagi Andi sendiri, ia sadar batasan yang ada, tapi sulit baginya untuk menolak kepercayaan yang diberikan majikannya itu. Sebuah ikatan tak kasat mata mulai terbentuk di antara keduanya, dan perlahan membawa mereka ke arah cerita cinta yang rumit. Cinta yang harus melawan dunia di luar sana. Di hari-hari setelah malam penuh pengakuan itu membawa perubahan dalam keseharian Susi. Ia yang dulu kaku, dingin, dan terjebak dalam rutinitas sosialita mulai menemukan kebiasaan baru. Mencari alasan agar Andi selalu ada di sekitarnya. Jika dulu ia jarang peduli dengan sopirnya, kini setiap pagi ia memperhatikan penampilan Andi. Kemeja putih yang bersih, rambut yang disisir rapi ke samping, aroma parfum maskulin yang samar-samar menyelinap ke dalam mobil, semua itu tanpa sadar membuat Susi betah duduk lebih lama di kursi belakang. Susi bahkan mulai melibatkan Andi dalam hal-hal kecil yang biasanya ia percayakan pada asisten rumah tangga atau sekretaris pribadinya. Andi, menurutmu aku lebih cocok pakai gaun biru atau hitam untuk rapat besok? Tanyanya suatu sore, sambil memegang dua gaun di tangannya. Andi sempat kikuk, wajahnya memerah, tapi ia berusaha menjawab dengan jujur. Yang biru, Bu. Lebih cerah, lebih segar. Susi tersenyum kecil, bukan karena jawaban itu benar atau salah, tapi karena ia menikmati cara Andi menatapnya dengan tulus, seolah ia bukan seorang janda kaya raya, melainkan wanita biasa yang butuh diperhatikan. Seiring waktu, perhatian-perhatian kecil semacam itu menjadi candu bagi Susi, sesuatu yang selalu ia tunggu setiap hari. Namun dunia luar tidak buta. Perlahan-lahan, hubungan yang semakin dekat antara Susi dan Andi mulai mengundang perhatian orang-orang sekitar. Para tetangga sosialitanya, yang biasanya hanya tersenyum basa-basi ketika berpapasan di pesta, kini mulai berbisik-bisik di belakang. Kau lihat? Sopirnya itu terlalu sering masuk ke rumah, bisik seorang wanita bergaun mewah kepada temannya saat pesta kebun. Astaga, jangan-jangan Susi itu dekat dengan supirnya sendiri? Sahut temannya dengan nada mengejek. Gosip itu menyebar seperti api di padang kering. Susi mulai merasakan tatapan sinis saat ia datang ke arisan. Beberapa teman lamanya bahkan pura-pura ramah, tapi lidah mereka tajam. Wah, Susi, sekarang sopirmu setia sekali ya. Selalu ada di dekatmu. Sampai-sampai orang bisa salah paham loh, kata seorang sahabat dengan nada manis tapi penuh sindiran. Susi hanya tersenyum tipis, menahan hatinya yang panas. Ia tahu dunia sosialita penuh kepalsuan. Namun kali ini, ia benar-benar merasa diserang. Karena gosip itu menyentuh sesuatu yang sebenarnya benar. Hatinya memang mulai condong pada Andi. Tak hanya dari kalangan teman, tekanan datang lebih keras dari keluarga besar almarhum suaminya. Kakak iparnya, seorang pria paruh-baya yang sangat peduli pada reputasi keluarga, datang ke rumah dengan wajah marah. Susi, apa benar aku dengar kabar kau terlalu dekat dengan sopirmu? Kau sadar tidak, semua orang menertawakan keluarga ini?
Bentaknya di ruang tamu megah, suaranya menggema di dinding marmer. Susi mencoba tetap tenang. Aku hanya butuh teman bicara, Mas. Tidak lebih, tapi sang ipar tak mau menerima alasan itu. Jangan bohongi aku, kau janda dari keluarga terhormat. Jangan sampai menodai nama baik kami dengan lelaki rendahan seperti itu. Kalimat itu menusuk hati Susi. Ia terdiam, menahan amarah dan rasa sakit sekaligus. Dalam hatinya, ia ingin berteriak. Apa salahnya aku mencari bahagia dengan pilihanku sendiri? Namun ia memilih diam. Malam itu, setelah keributan mereda, Susi duduk sendirian di ruang kerjanya. Ia menatap foto almarhum suaminya yang terpajang di dinding, lalu bergumam pelan. Kamu tahu tidak, betapa aku lelah menjadi kuat sendirian? Air mata jatuh tanpa bisa ia cegah. Seiring gosip yang semakin meluas, Susi merasa hubungannya dengan Andi harus lebih tersembunyi. Mereka tetap sering bersama, tapi dengan cara yang lebih hati-hati. Jika dulu Susi berani meminta Andi menemaninya belanja ke butik mewah, kini ia lebih memilih hal-hal sederhana yang jauh dari sorotan. Pernah suatu malam, ketika hujan deras mengguyur Jakarta, Susi memanggil Andi ke teras belakang rumah. Ia menyuguhkan 2 cangkir teh hangat, lalu mereka duduk berdampingan, mendengarkan suara hujan menimpa genteng. Andi, kadang aku merasa aku bukan siapa-siapa. Semua orang hanya lihat harta dan statusku, bukan diriku, ucap Susi lirih. Andi menoleh, matanya serius. Tapi saya lihat ibu sebagai manusia biasa. Saya tahu ibu sering kesepian. Saya tahu ibu butuh seseorang untuk sekadar mendengar Susi tertegun. Hujan semakin deras, tapi hatinya justru terasa hangat. Malam itu, tanpa sadar, ia bersandar di bahu Andi. Hanya sebentar, tapi cukup untuk membuat keduanya tahu. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan majikan dan sopir. Namun kebahagiaan kecil itu selalu dibayangi ancaman. Di satu sisi, Susi merasa hidupnya jauh lebih berarti sejak Andi hadir. Ia bisa tertawa, bisa menangis, bisa menjadi dirinya sendiri tanpa topeng sosialita. Di sisi lain, ia tahu hubungan itu akan membawa badai besar. Gosip semakin liar, keluarga semakin menekan, dan masyarakat tidak akan pernah berhenti menghakimi. Bahkan dalam dirinya sendiri, ia masih ada keraguan. Apakah benar ia pantas mencintai pria 10 tahun lebih muda darinya, seorang sopir yang status sosialnya jauh di bawahnya? Suatu malam, saat ia menatap cermin besar di kamarnya, Susi bergumam pelan. Apa aku terlalu gila kalau memilihmu, Andi? Apa aku tega melawan dunia hanya demi rasa ini? Pertanyaan itu menggantung, tak terjawab. Yang jelas, ia sudah terlanjur terikat dengan pria sederhana itu. Sebuah ikatan tak kasat mata, yang lambat laun berubah menjadi cinta yang penuh resiko. Suatu malam yang tenang, saat seluruh penghuni rumah besar sudah terlelap, Susi duduk di dapur bersama Andi. Di hadapan mereka hanya ada 2 mangkuk mie instan yang mengepul hangat, lengkap dengan telur rebus dan cabai rawit, yang tadi diminta Susi secara khusus. Pemandangan itu terasa aneh. Seorang janda kaya raya dengan kekayaan melimpah, justru memilih makan sederhana bersama sopir pribadinya. Namun bagi Susi, malam itu terasa lebih mewah daripada pesta dansa dengan 1000 undangan. Sambil menyeruput mie, ia menatap Andi penuh makna. Andi, bersama kamu aku merasa jadi wanita biasa, bukan seorang sosialita yang harus tampil sempurna, bukan janda kaya yang jadi bahan gosip. Aku hanya Susi, perempuan yang butuh teman, butuh didengar, butuh dimengerti. Ucapannya keluar dengan nada lirih, tapi setiap kata membawa beban yang berat. Andi, yang sejak tadi menikmati makanannya dengan tenang, berhenti mengunyah. Ia menatap mata Susi, lalu menjawab dengan suara serak. Saya juga begitu, Bu. Bersama ibu, saya tidak merasa kecil, tapi ia berhenti sejenak, menahan napas. Dunia mungkin tidak akan pernah setuju dengan kita. Jawaban Andi membuat suasana hening. Susi terdiam, memainkan garpu di tangannya. Dalam hatinya,
Ia tahu Andi benar. Dunia luar penuh dengan penilaian. Ia sadar, apa yang ia rasakan terhadap Andi akan dianggap tabu, hina, bahkan memalukan. Tapi bukankah cinta seharusnya sederhana? Hanya tentang dua hati yang saling mengisi? Susi menatap wajah Andi yang diterangi lampu dapur kekuningan. Ada sesuatu yang begitu tulus dalam tatapan itu. Sesuatu yang tak pernah ia temukan di mata pria-pria kaya yang dulu mendekatinya. Mereka selalu datang dengan motif tersembunyi, harta, status, atau gengsi. Sedangkan Andi, ia hanya memberi tanpa meminta. Susi menggenggam cangkir tehnya, menghirup aromanya untuk menenangkan hati, lalu berkata dengan nada yang hampir bergetar, "Andi, aku tahu aku gila, tapi aku lebih takut kehilanganmu daripada menghadapi omongan orang." Andi terdiam, jantungnya berdegup kencang. Kata-kata itu bagai pengakuan yang selama ini ia takutkan, sekaligus ia rindukan. Namun kenyataan tak selalu berpihak pada mereka. Beberapa minggu setelah malam itu, gosip tentang kedekatan Susi dan Andi meledak di media sosial. Awalnya hanya bisik-bisik di lingkaran sosialita, tapi kini menjadi konsumsi publik. Sebuah foto yang diambil diam-diam oleh tetangga memperlihatkan Susi dan Andi duduk berdampingan di teras rumah sambil minum teh. Foto itu menyebar cepat dengan caption sinis, "Janda kaya raya ketahuan mesra dengan sopir pribadinya." Dalam hitungan jam, berbagai portal gosip online menulis berita dengan judul bombastis. Susi Wulandari jatuh hati pada sopirnya, atau kekayaan berlimpah, hatinya jatuh pada lelaki rendahan. Nama Susi mendadak trending, tapi bukan dengan cara yang ia harapkan. Di grup arisan, para sahabatnya menertawakan. Astaga, benar-benar memalukan. Masa iya Susi yang selalu tampil berkelas sekarang main hati sama sopir? Komentar-komentar pedas itu menusuk telinga. Susi berusaha tetap tenang, tapi hatinya remuk. Malam itu ia menangis diam-diam di kamarnya, sementara Andi hanya bisa mendengar kabar itu dari kejauhan, menahan rasa bersalah yang kian membesar. Skandal itu sampai ke telinga keluarga besar almarhum suaminya. Mereka datang berbondong-bondong ke rumah megah Susi, wajah-wajah mereka dipenuhi amarah dan rasa malu. Di ruang tamu yang biasanya dipakai untuk menjamu tamu penting, kini penuh dengan teriakan dan tuduhan. Kakak ipar Susi, dengan nada keras, berkata, "Kau sadar tidak, Susi? Semua orang menertawakan kita. Kau mempermalukan nama keluarga ini." Susi mencoba membela diri. "Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Aku hanya ingin hidupku tenang." Tapi iparnya tak mau kalah. "Tenang dengan sopirmu? Kau dengar itu? Sopir, lelaki yang hanya pantas membukakan pintu mobil, bukan duduk di sampingmu." Suasana memanas, suara mereka menggema di ruangan yang dingin. Susi berdiri, menatap semua orang dengan mata berkaca. "Kalian tidak tahu bagaimana rasanya jadi aku. Hidup di rumah besar ini sendirian, ditemani sepi. Kalian hanya peduli nama baik, tapi tidak peduli aku bahagia atau tidak." Suaranya pecah, tangisnya tak bisa ia tahan lagi. Tapi kalimat itu justru membuat keluarga semakin murka. Mereka menganggap Susi buta oleh cinta, dan siap mengambil langkah ekstrem. Ultimatum pun diberikan malam itu. Sang kakak ipar menunjuk Susi dengan jari telunjuk gemetar karena emosi. "Pilih Susi, harta dan nama baik keluarga ini tetap milikmu kalau kau tinggalkan lelaki itu. Tapi kalau kau teruskan hubungan memalukan ini, kami akan rebut semuanya. Kami punya kuasa hukum, kami punya bukti, dan kami bisa buat hidupmu hancur." Ancaman itu menusuk lebih dalam daripada pisau. Susi terdiam, tubuhnya bergetar. Ia menatap sekeliling. Foto keluarga besar yang tergantung di dinding, perabotan mahal yang menghiasi ruangan, semua simbol kekayaan yang kini terasa tak berarti. Hatinya berkecamuk. Apa gunanya semua ini kalau ia harus hidup sendirian, terpenjara oleh gengsi dan omongan orang? Air matanya jatuh deras, sementara dalam hatinya ia berteriak, "Kenapa cinta harus seberat ini?"
Malam itu, setelah keluarga pergi dengan marah, Susi duduk di lantai marmer ruang tamu, memeluk lututnya, menangis tanpa henti. Dari balik pintu, Andi menyaksikan dengan mata yang basah, merasa bersalah sekaligus tak berdaya. Ia ingin mendekat, tapi tahu kehadirannya hanya akan memperburuk keadaan. Malam itu terasa begitu panjang. Setelah keluarga besarnya mengucapkan ultimatum, Susi hanya mampu terduduk di ruang tamu dengan wajah sembab. Andi berdiri tak jauh dari sana, hatinya tercabik-cabik menyaksikan wanita yang ia cintai begitu hancur. Perlahan ia melangkah mendekat, suaranya rendah, hampir berbisik. Bu Susi, saya tidak ingin ibu kehilangan segalanya gara-gara saya. Kalimat itu terasa seperti pisau yang menusuk jantung Susi. Ia menoleh, matanya merah basah, lalu berteriak lirih, "Jangan bilang begitu, Andi. Kau tahu, aku sudah kehilangan terlalu banyak dalam hidupku. Suamiku, keluargaku, bahkan kebahagiaan, semuanya hilang. Dan sekarang, apa aku harus kehilanganmu juga?" Tangisnya pecah, tubuhnya bergetar hebat. Andi menunduk dalam-dalam. Ia tahu setiap kata Susi berasal dari hati, tapi justru itulah yang membuatnya semakin merasa bersalah. Ia hanyalah seorang sopir, pria sederhana tanpa harta, tanpa nama. Bagaimana mungkin ia bisa melawan seluruh dunia hanya untuk mempertahankan cinta yang bahkan tidak pantas ia miliki? Susi bangkit dengan langkah gontai, berjalan mendekati Andi. Tangannya terulur, menggenggam lengan pria itu erat-erat, seolah takut ia akan pergi. "Andi, aku tidak peduli dengan mereka. Aku hanya ingin kau tetap di sini. Aku butuh kau." Suaranya bergetar, matanya penuh harap. Namun Andi menatapnya dengan tatapan dalam yang syarat dilema. "Bu, dengarkan saya. Sejak awal saya hanya ingin jadi sopir yang menjalankan tugas. Tapi hati ini, saya kalah, Bu. Saya jatuh. Saya mencintai ibu, tapi saya tidak bisa biarkan ibu hancur karena saya." Susi terdiam, air matanya kembali mengalir. "Kalau benar kau mencintaiku, kenapa kau tega meninggalkanku?" Andi tak sanggup menjawab. Kata-kata itu seperti belenggu yang mencekik. Ia ingin berkata bahwa ia akan selalu ada, tapi logika dan ketakutan lebih kuat daripada perasaan. Malam itu mereka berdiri berhadapan, dua hati yang sama-sama terluka, tapi tak bisa menemukan jalan keluar. Keputusan berat akhirnya muncul dari pihak Andi. Tanpa sepengetahuan Susi, ia mulai menyiapkan langkah pergi. Di kamarnya yang sederhana di pavilion belakang rumah, Andi berkemas diam-diam. Seragam sopir dilipat rapi, sepatu hitam yang biasa ia pakai di semir untuk terakhir kalinya, seolah itu bentuk penghormatan kepada tugasnya. Matanya berkaca saat menatap foto kecil keluarganya di kampung, foto yang selalu ia bawa untuk pengingat asalnya. "Maafkan aku, Bu Susi," gumamnya lirih, "tapi lebih baik aku pergi daripada melihat ibu terus tersakiti." Tengah malam itu, dengan langkah pelan, Andi meninggalkan rumah besar itu. Tidak ada suara mesin mobil, tidak ada salam perpisahan. Hanya bayangan punggungnya yang hilang di kegelapan malam, meninggalkan seorang wanita yang tanpa ia sadari akan terbangun dengan luka baru. Pagi berikutnya, Susi bangun dengan perasaan gelisah. Ia memanggil asisten rumah tangga, menanyakan keberadaan Andi. "Bu, Pak Andi tidak ada di kamarnya. Semuanya kosong," jawab sang asisten dengan wajah bingung. Susi bergegas ke garasi, jantungnya berdebar kencang. Di kursi depan mobil hitam yang biasa ia naiki, tergeletak seragam sopir terlipat rapi, bersama kunci mobil yang diletakkan dengan hati-hati. Susi terpaku, matanya langsung basah. "Tidak, Andi, kenapa kau tega?" bisiknya. Suara tercekat di tenggorokannya. Ia menjatuhkan diri ke kursi, memeluk seragam itu erat-erat. Seolah dengan itu ia bisa merasakan kehadiran Andi. Air mata jatuh membasahi kain putih yang kini tak lagi dikenakan oleh pria yang selalu ada di sisinya. Seluruh rumah terasa hampa. Makanan mahal di meja makan tak lagi menggoda, lantai marmer berkilau terasa dingin menusuk telapak kaki. Bahkan suara tawa televisi pun tak mampu mengisi kesunyian yang tiba-tiba membungkus hidupnya.
Hari-hari tanpa Andi berubah menjadi penyiksaan batin bagi Susi. Ia mencoba bertahan dengan rutinitas, menghadiri rapat perusahaan, pergi ke acara sosialita, bahkan berbelanja ke butik mewah. Tapi semuanya hambar, tidak ada makna. Gaun-gaun baru terasa seperti kain biasa, berlian hanya terlihat sebagai batu dingin tanpa cahaya, dan pesta hanyalah keramaian kosong yang membuat kepalanya pening. Setiap kali ia melihat kursi pengemudi di mobilnya, dadanya sesak. Suara mesin mobil mengingatkannya pada Andi, tatapan kaca spion seolah masih memantulkan mata pria itu. Malam hari, Susi sering duduk di teras sendirian, menatap langit, berharap hujan turun, agar ia bisa mendengar lagi suara yang dulu menemaninya bersama Andi. Andi, di mana kamu sekarang? Gumamnya lirih sambil menahan tangis. Sepi menelan jawabannya. Harta melimpah yang ia miliki kini terasa seperti penjara emas. Ia sadar, tanpa cinta, tanpa Andi, semua kemewahan itu hanyalah kehampaan belaka. 2 minggu berlalu tanpa kehadiran Andi, dan setiap detik terasa begitu menyiksa bagi Susi. Ia sudah mencoba melupakan dengan kesibukan, tapi hati selalu kembali teringat pada pria itu. Hingga suatu sore, ia tak lagi sanggup menahan rindu. Dengan tekad bulat, ia menyuruh sopir pengganti untuk mencari tahu alamat keluarga Andi di pinggiran kota. Setelah mendapatkan petunjuk, Susi sendiri yang memutuskan untuk datang. Perjalanan menuju rumah sederhana itu begitu berbeda dari jalanan kota besar yang biasa ia lewati. Gang sempit, anak-anak berlari tanpa alas kaki, warung kecil menjual gorengan dengan asap mengepul. Semua terasa asing, tapi justru hangat di matanya. Ketika mobil berhenti di depan rumah kayu yang sudah lapuk di beberapa sisi, Susi menahan napas. Ia melihat sosok Andi sedang jongkok di halaman, memperbaiki motor tua dengan tangan penuh oli. Sekejap hatinya bergetar, air matanya menetes tanpa sadar. Pria itu masih sama, sederhana, tulus, dan justru itulah yang membuat Susi tak bisa melepaskannya. Tanpa pikir panjang, Susi membuka pintu mobil dan berlari kecil ke arah Andi. Suara langkahnya membuat Andi menoleh. Untuk sesaat, waktu seakan berhenti. Wajah pria itu terkejut, matanya membesar, tangannya refleks berhenti mengutak-atik mesin. Bu, ibu, suaranya lirih, tak percaya bahwa wanita yang selama ini ia tinggalkan kini berdiri di hadapannya. Susi sudah tak peduli pada pandangan tetangga sekitar yang mulai memperhatikan. Air matanya deras mengalir, ia mendekat lalu berucap dengan suara bergetar. Andi, jangan pernah lagi pergi tanpa pamit. Aku mencarimu kemana-mana. Aku tak peduli apa kata orang. Aku hanya ingin bersamamu. Tubuhnya lemas. Seakan seluruh beban 2 minggu terakhir tumpah di sana. Andi terdiam, matanya berkaca, hatinya kacau. Ada rasa bahagia melihat Susi kembali, tapi juga rasa bersalah yang masih menahan langkahnya. Bu, kenapa ibu repot-repot datang ke tempat seperti ini? Dunia ibu bukan di sini, ucapnya pelan, seolah berusaha menjaga jarak yang tak kasat mata. Namun jarak itu langsung dipatahkan oleh tatapan Susi yang penuh air mata. Ia melangkah semakin dekat, hingga hanya sejengkal memisahkan mereka. Tangannya meraih jemari Andi yang kotor oleh oli, tapi ia sama sekali tidak peduli. Andi, aku sudah terlalu lama hidup dalam dunia yang kosong. Aku tidak peduli dengan rumah megah, pesta, atau perhiasan. Semua itu tak ada artinya tanpa dirimu. Suaranya pecah, isak tangis tak bisa lagi dibendung. Andi terpaku, tubuhnya kaku, bibirnya gemetar. Tapi Bu, saya... Kalimat itu belum sempat ia selesaikan ketika Susi menatap tajam dan memotong tegas. Jangan panggil aku Bu. Jangan lagi lihat aku hanya sebagai majikanmu. Lihat aku sebagai Susi. Wanita yang mencintaimu. Andi terdiam. Seluruh pertahanan dirinya runtuh. Ia selalu menganggap dirinya rendah, tak pantas berdiri sejajar. Namun saat itu, di depan matanya, wanita yang selama ini ia kagumi justru meruntuhkan tembok status dengan air mata dan kejujuran. Keheningan terasa mencekam, hanya suara burung sore yang terdengar dari kejauhan. Andi menelan ludah,
Tubuhnya bergetar. Hatinya berperang hebat antara logika dan cinta. Susi. Akhirnya ia menyebut nama itu. Pelan tapi jelas. Suara itu membuat Susi tersenyum di balik air mata. Ya, begitu. Panggil aku dengan namaku. Untuk pertama kalinya, nama itu terdengar begitu manis di telinga Susi, seolah Andi baru saja membuka pintu hati yang selama ini terkunci. Andi menunduk, mencoba menyembunyikan rasa haru, namun akhirnya ia menyerah. Dengan langkah ragu ia mendekat, lalu dengan gemetar meraih tangan Susi. Aku takut, Susi. Aku takut kita tak bisa melawan dunia. Tapi aku lebih takut kehilanganmu lagi. Ucapan itu membuat Susi langsung memeluknya erat. Orang-orang sekitar mungkin memandang aneh, mungkin akan bergosip lagi, tapi Susi tidak peduli. Baginya, saat itu hanya ada dirinya dan Andi, dua hati yang memilih untuk tetap bersama meski seluruh dunia menolak. Pelukan itu bukan sekadar pelukan biasa. Itu adalah pernyataan, sebuah janji tak terucap, bahwa mereka akan menghadapi semua bersama-sama. Susi menutup mata, merasakan hangatnya dada Andi yang selama ini ia rindukan. Mulai hari ini, kita jalan berdua. Apapun kata orang, aku tak akan menyerah lagi. Bisiknya tegas. Andi menunduk. Lalu untuk pertama kalinya, ia membalas pelukan itu tanpa ragu. Kalau begitu, izinkan aku menemanimu sampai kapanpun, Susi. Jawabnya dengan suara mantap. Mata mereka bertemu, senyum kecil muncul di antara tangis yang masih tersisa. Momen itu seolah menjadi akhir dari penderitaan sekaligus awal dari perjalanan baru. Mereka sadar jalan ke depan tidak akan mudah, tetapi cinta yang sederhana, tulus, dan apa adanya, kini menjadi kekuatan yang tak terkalahkan. Dan di rumah kayu sederhana itu, cinta janda kaya raya dan sopir pribadinya bersemi kembali, menantang dunia dengan keberanian yang lahir dari hati. Itulah akhir kisah penuh air mata antara Susi Wulandari dan Andi, dua hati yang berani memilih cinta di atas gengsi. Bagaimana kelanjutan perjalanan mereka? Apakah cinta ini akan tetap bertahan menghadapi ujian keluarga, harta, dan pandangan masyarakat? Jangan kemana-mana, tetap stay di channel ini, karena kisah berikutnya akan semakin dalam, menguras emosi, dan membuat hati kita tersentuh.